Selamat pagi Bapak Ibu semua yang di rumah. Kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan karena sampai hari ini Tuhan masih melindungi, menjaga, menyertai kita semua, khususnya di tengah COVID-19, pandemik, atau di tengah virus corona yang masih menyebar di mana-mana. Kita mau siapkan hati untuk menyembah Tuhan hari ini. Kita siapkan hati untuk memuji menyembah Tuhan bersama. Kita siapkan hati juga untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum saya buka ibadah ini dalam doa, saya ingin membaca satu bagian firman Tuhan untuk kita semua pagi hari ini. Demikian firman Tuhan dari Mazmur 33. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermasmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan, ia menaruh samudra raya ke dalam wadah. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan, biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia, sebab Dia berfirman maka semuanya jadi. Bapak Ibu, saya tahu kita semua mungkin cukup bergumul dengan semua situasi yang sedang terjadi sekarang. Tapi ingat, Tuhan mengatur semuanya, Tuhan mengontrol semuanya. Kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan bersama. Kita mau masuk dalam ibadah pagi hari ini. Devia dan Kenneth akan memimpin puji-pujian kita hari ini. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami sekali lagi bersyukur karena di tengah semua situasi yang sedang terjadi sekarang, kami masih menikmati merasakan perlindungan penyertaan Tuhan sampai detik ini, sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Dan hari ini, pagi ini kembali lagi kami mau siapkan hati sama-sama untuk masuk dalam ibadah pagi ini. Kami mau siapkan hati, mau memuji dan menyembah Engkau. Walaupun kami di tengah pergumulan, tapi Tuhan, hadirlah di tengah-tengah ibadah pagi hari ini. Hadirlah di tengah ruangan ini. Hadirlah di tengah rumah atau ruang tamu Bapak Ibu di rumah di mana mereka sedang menyaksikan ibadah ini. Tuhan hadir di sana, Tuhan hadir di sini. Sehingga kami semua tanpa terkecuali, lewat ibadah hari ini, lewat pujian dan penyembahan, lewat firman Tuhan, kami merasakan kehadiran Tuhan, kami diberkati Tuhan, kami dikuatkan lagi oleh Tuhan di tengah semua krisis yang sedang ada ini. Terima kasih Tuhan. Seluruh jalannya ibadah pagi hari ini mulai awal, pertengahan hingga akhirnya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Let
Bapak Ibu, senang sekali kita bisa bertemu lagi walaupun masih dalam kebaktian online NLCC Indonesia. Hari ini kita akan belajar sebuah kebenaran firman Tuhan tentang Jehovah Shalom melalui tema-tema mengenal nama Allah. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ini. Tuhan, kami mengucap syukur karena kami dapat belajar mengenal Engkau melalui mengetahui dan mempelajari nama-nama-Mu. Kami berdoa supaya kebenaran firman Tuhan hari ini menguatkan kami lagi secara khusus di tengah-tengah situasi yang tidak menentu. Kami berdoa kebenaran firman Tuhan hari ini juga yang sudah menjadi berkat untuk hamba dapat memberkati semua jemaat yang mendengarkannya. Bersabdalah karena kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya Bapak Ibu, kita sampai kepada Jehovah Shalom. Sesudah minggu lalu kita belajar tentang Jehovah Rafa dari Hakim-Hakim 6 ayat 23 dan 24. Saya akan bacakan untuk kita semua. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 23 dan 24. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadanya, selamatlah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati. Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan, Jehovah Shalom. Mezbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota orang Ebiezer. Bapak Ibu, bagi saya tidaklah kebetulan jikalau tema yang dibuat dari tahun 2019 sudah kami buat dari 2019. Tahun ini bicara lagi tentang mengenal Allah melalui nama-namanya. Saya percaya minggu lalu kita dikuatkan dari khotbah tentang Jehovah Rafa. Dan minggu ini saya percaya kita juga akan dikuatkan melalui tema Jehovah Shalom. Saya teringat tentang sebuah pertandingan dari para pelukis, para seniman yang diadakan secara besar-besaran untuk menentukan siapa yang bisa mewakili, menggambar atau melukis untuk mengungkapkan kedamaian, mengungkapkan rasa damai, mengungkapkan peace melalui hasil lukisannya. Setelah melalui tahap demi tahap, akhirnya ditemukan 3 orang finalis. Dari 3 finalis ini mereka membawa hasil lukisannya dipertunjukkan, lalu semua hadirin atau semua penggemar seni menentukan dengan suara terbanyak siapa yang berhak untuk menang dalam kompetisi itu. Lukisan pertama adalah gambar lembah. Lembah yang penuh dengan damai, dengan matahari terbenam, dan begitu tenang dengan latar belakangnya. Waktu semua orang melihat lukisan itu, semua para seniman bertepuk tangan. Mereka berkata, wah ini bagus sekali lukisannya untuk mewakili rasa damai, mewakili kedamaian. Lalu muncullah lukisan kedua. Lukisan yang kedua ini berisi tentang lukisan pantai yang tenang sekali dengan cahaya lembut dari mercusuar. Semua orang kembali bertepuk tangan. Wow, luar biasa lukisan ini, bagus sekali. Kemungkinan besar dia akan menjadi pemenangnya. Lalu muncullah lukisan ketiga Bapak Ibu. Tapi waktu lukisan ketiga ini muncul, panitia menampilkannya dengan tarikan nafas dan desahan. Mengapa? Karena lukisan yang ketiga ini muncul sebagai lukisan dengan gambaran langit yang gelap, dan gelapnya itu tampak mengancam. Hujan mengguyur, lalu di bagian tebing tampak sebuah pohon tua dengan dahan yang menjorok keluar. Di dahan itu kelihatan ada seekor burung yang sedang duduk melindungi sarangnya, melindungi telurnya, melindungi anak-anaknya dari badai yang mengerikan itu. Semua pengagum seni terdiam sementara. Mereka akhirnya menyadari bahwa semua detil lukisan yang ketiga ini paling mewakili dan menggambarkan arti kata damai. Akhirnya lukisan ketiga mendapat pemenang nomor 1. Bapak Ibu, bukanlah kebetulan bagi saya kalau tema minggu ini bicara soal Jehovah Shalom, Allah sumber kedamaian. Karena apa? Dengan semua chaos, semua kekacauan dalam dunia ini, saya rasa hal yang paling kita butuhkan adalah perasaan damai.
perasaan damai untuk semua manusia di semua belahan dunia pada saat ini. Kepanikan, ketakutan, kekhawatiran akan sakit penyakit, akan masa depan, kekhawatiran akan kecukupan, kekhawatiran akan semua hal yang tidak pasti tentang masa depan untuk kita, untuk anak-anak kita, generasi berikutnya. Semuanya seakan-akan merampas rasa damai dari dalam hati kita semua. Sebelum kita belajar tentang Jehovah Shalom, izinkan saya untuk menceritakan dari mana asal atau mengapa nama Jehovah Shalom ini muncul. Sesuai yang kita baca tadi Hakim-Hakim 6 ayat 1 dan seterusnya. Kalau kita membaca Hakim-Hakim 6 tadi tapi melihat kembali ke belakang seluruh kitab Hakim-Hakim, menarik bahwa kitab Hakim-Hakim ini bergerak seperti roller coaster. Mengapa demikian? Setiap kali Tuhan mengangkat hakim baru dalam kehidupan bangsa Israel, maka keadaan menjadi damai. Dan siklus ini terjadi berulang-ulang, paling tidak dalam seluruh kitab Hakim terjadi 7 kali siklus seperti ini. Bangsa Israel melayani Tuhan sungguh-sungguh. Mereka mengasihi, mereka beribadah kepada Tuhan. Lalu muncul siklus berikut. Ketika mereka dalam keadaan aman, mereka mulai jatuh dalam dosa penyembahan berhala. Mereka mulai melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Mereka melakukan hal yang menyakiti hati Tuhan. Kemudian masuk ke siklus berikutnya. Mereka akhirnya dibiarkan Tuhan, diizinkan Tuhan, dijajah oleh bangsa kafir. Masuk lagi dalam siklus berikutnya. Ketika mereka dijajah dengan sangat kejam, bangsa Israel berseru, menangis, berteriak kepada Tuhan. Ke siklus berikutnya, Allah mendengarkan seruan mereka, Allah mengangkat hakim-hakim untuk menolong mereka, melepaskan mereka dari penjajahan. Siklus berikutnya Israel dilepaskan. Sesudah dilepaskan mereka kembali kepada Tuhan. Sesudah kembali kepada Tuhan mereka jatuh lagi dalam penyembahan berhala. Bapak Ibu, ini terjadi berulang-ulang kali, dan yang membedakan dari semua siklus ini khususnya dalam Hakim-Hakim pasal 6 adalah dalam Hakim-Hakim pasal 6 kita menemukan satu karakteristik lain, karakteristik Allah, itulah Jehovah Shalom. Sebelum kisah Gideon, Israel baru saja dipimpin oleh seorang hakim perempuan yang bernama Deborah. Kalau kita baca Hakim-Hakim 5 kita akan menemukan cerita itu. Deborah memerintah selama 40 tahun, dan selama masa pemerintahan Deborah, bangsa Israel hidup takut Tuhan dan hidup dalam damai. Tidak ada musuh menyerang mereka, tidak ada penjajah mendatangi mereka. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu? Setelah Deborah meninggal, maka bangsa Israel kembali kepada siklus yang ada tadi. Mereka kembali hidup jahat, mereka kembali kepada penyembahan berhala. Itulah sebabnya kalau kita baca Hakim-Hakim 6, Allah mengizinkan dengan sengaja menyerahkan bangsa Israel masuk ke dalam jajahan bangsa Midian. Siapa bangsa Midian Bapak Ibu? Bangsa Midian adalah bangsa yang berasal dari keturunan Abraham. Bangsa Midian ini keturunan Abraham dari hasil pernikahannya dengan Ketura. Ketura itu hamba atau budak dari Sarah yang diambil oleh Abraham sesudah Sarah meninggal. Bangsa Midian ini mereka tinggal di Laut Merah dan terkenal sangat jahat. Mereka tidak takut Tuhan. Mereka menyembah berhala dan mereka selalu berusaha untuk membawa bangsa Israel terikut dengan penyembahan berhala mereka. Oleh karena itu Allah memang dengan sengaja mengirimkan bangsa Midian untuk menjajah bangsa Israel selama 7 tahun. 7 tahun itu benar-benar masa penderitaan. Saya bayangkan mungkin 7 tahun itu mungkin seperti kekejaman bangsa Jepang menindas bangsa Indonesia selama 3,5 tahun. Apa yang terjadi Bapak Ibu selama 7 tahun bangsa Midian menjajah mereka? Midian ini tidak kenal peri kemanusiaan sama sekali. Mereka tidak kenal Tuhan. Yang mereka tahu adalah dewa-dewa berhala mereka. Mereka memperlakukan bangsa Israel dengan sangat kejam. Dengan cara apa? Mengambil semua hasil panen mereka. Tiap kali bangsa Israel menabur,
Mereka datang membongkar, mengambil, merampas, merampok semua hasil tanam bangsa Israel. Lalu kalau mereka datang itu mereka datang berkemah, mereka ambil semua makanan bangsa Israel, termasuk tidak meninggalkan makanan sedikit pun untuk binatang bangsa Israel. Entah itu unta, entah itu keledai, entah itu domba, lembu, semua mereka ambil makanannya. Mereka selalu datang dalam jumlah berbanyak-banyak, Alkitab katakan. Jumlahnya seperti belalang banyaknya. Tidak terhitung, belum dengan unta-unta mereka. Itulah sebabnya bangsa Israel tidak tinggal dalam kemah mereka selama bangsa Midian menjajah mereka. Tapi mereka tinggal dalam gua, dalam kubu-kubu. Bayangkan Bapak Ibu, dalam masa itu mereka harusnya sudah tinggal di kemah yang permanen. Tapi karena kekejaman bangsa Midian, mereka harus tinggal di kubu, tinggal di gua. Sangat menyedihkan. Ayat 6 katakan bahwa bangsa Israel sangat melarat. Kata melarat yang dipakai ini bukan sekedar artinya miskin, Bapak Ibu. Tidak. Tapi kata ini artinya sangat amat miskin, sangat susah, sangat sengsara, dan sangat menderita. Itulah keadaan bangsa Israel. Oleh karena penderitaan mereka, mereka sampai ke siklus berikutnya. Apa? Mereka tidak tahan, mereka berseru-seru kepada Tuhan. Mereka katakan, Tuhan lepaskanlah kami. Tolonglah kami, kasihani kami, lepaskanlah kami. Kali ini mereka datang kembali kepada Tuhan setelah 7 tahun dalam jajahan bangsa Midian. Allah yang selama ini mereka tinggalkan demi penyembahan berhala terhadap Allah lain. Allah yang mereka khianati, yang mereka gantikan dengan Allah bangsa kafir. Mereka kembali berseru dan menarik dalam Hakim-Hakim pasal 6 ini dikatakan bahwa Tuhan memang sengaja mengizinkan penderitaan dan tekanan bagi orang Israel yang dikasihinya supaya apa? Supaya mereka kembali kepada Tuhan. Selama bangsa Israel hidup aman, hidup nyaman, mereka tidak merasa mereka membutuhkan Tuhan. Mereka mulai mencari Allah lain, dan hal itu adalah hal yang paling dibenci oleh Tuhan. Karena Allah kita adalah Allah yang cemburu. Dia menginginkan penyembahan hanya terjadi untuk Dia saja. Sesudah mereka berseru-seru kepada Tuhan, apa yang terjadi Bapak Ibu? Allah Israel menunjukkan kasih Bapa yang mengasihi tanpa batas dan selalu memberikan second chance bagi mereka yang mau kembali. Siklus berikutnya, Allah mulai belum mengirimkan hakim untuk mereka, tapi Allah mengirimkan 2 utusan untuk mereka. Utusan yang pertama, Allah mengirimkan seorang nabi. Nabi ini datang atau mendatangi bangsa Israel. Nabi ini tidak disebut namanya, tapi nabi ini datang untuk memberitakan kepada semua orang Israel. Untuk apa? Mengingat apa yang sudah Tuhan buat pada masa lampau. Nabi yang datang ini katakan, "Hei, kamu ingat apa yang terjadi dengan nenek moyang kamu pada masa yang lalu? Tuhanlah yang melepaskan mereka dari tanah Mesir. Tuhanlah yang membawa mereka keluar dari perbudakan dengan tangannya yang kuat. Bukan itu saja, Tuhan menghalau bangsa kafir, menghalau Kanaan, dan memberikan tanah Kanaan kepada kalian. Tuhan hanya minta satu dari kalian. Sembahlah Dia saja sebagai Tuhan Allah satu-satunya. Jangan menyembah berhala, jangan lari ke dalam penyembahan terhadap Allah kafir. Jangan bersinah secara rohani." Saya tidak tahu bagaimana apa yang terjadi, respon mereka terhadap nabi itu tidak diceritakan. Tapi kemudian Tuhan mengirimkan malaikat Tuhan sebagai utusan kedua kepada seorang muda yang bernama Gideon dalam ayat 11. Malaikat Tuhan diutus kepada Gideon ketika Gideon sedang mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur karena dia bersembunyi. Takut-takut kalau orang Midian mendapatinya dan mengambil hasil girikan gandumnya. Lalu malaikat Tuhan waktu sampai kepada Gideon, saya yakin Gideon tidak pernah mendengar nabi, firman Tuhan pada waktu itu. Gideon juga hanya mendengar kata sejarah tentang nenek moyangnya. Jadi waktu malaikat Tuhan itu datang, malaikat Tuhan itu sampai kepada Gideon dengan satu kalimat. Apa katanya? "Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani." Kata-kata itu membuat Gideon mengeluarkan isi hatinya kepada malaikat, kepada orang asing yang tidak dikenalnya. Gideon katakan,
kalau Tuhan itu ada, kalau Tuhan yang engkau baru saja katakan itu bersama-sama dengan kami, di mana dia? Di mana kebesarannya yang selama ini kami dengar? Di mana dia melakukan perbuatan-perbuatan besar di masa lampau terhadap nenek moyang kami? Kenapa Tuhan itu membuang kami? Bapak Ibu, Gideon lupa bahwa bukan Tuhan yang membuang mereka, tapi merekalah yang membuang Tuhan dan menggantikan Tuhan dengan Allah lain yang adalah Allah palsu. Dalam ketidakpercayaannya, Gideon meminta malaikat Tuhan memberikan tanda lain sebagai konfirmasi bahwa dia adalah benar-benar malaikat Tuhan, atau dia adalah Tuhan. Dia adalah benar-benar orang yang membawa perintah Tuhan kepada Gideon. Apa Gideon katakan? Gideon bilang, kamu tinggal di sini, beri aku kesempatan. Gideon masuk, pergi ke rumahnya. Dia membuat persembahan yang berupa dia potong daging olahan anak kambing dan dia buat roti tidak beragi. Kemudian daging olahan anak kambing dan roti tidak beragi itu dibawanya. Malaikat itu katakan, taruh di atas batu itu. Sesudah dia taruh, malaikat mengambil tongkat dan menyentuhkan ke batu itu. Dari batu keluar api memakan habis semua korban itu. Daging olahan dan roti tidak beragi dimakan habis. Kemudian sesudah melakukan itu, malaikat itu menghilang. Dan hal itu menjadi tanda yang mengkonfirmasi Gideon bahwa benar-benar saya telah bertemu dengan malaikat Tuhan. Dan dalam keadaan itu dia menjadi sangat takut. Dia katakan, waduh, celakalah aku karena aku sudah berjumpa muka dengan seorang malaikat Tuhan. Tapi suara Tuhan datang kepada Gideon. Katakan dalam ayat 23 yang kita baca tadi. Selamatlah engkau. Dalam terjemahan asli lebih berarti damai bersamamu. Jangan takut, engkau tidak akan mati. Itulah sebabnya kemudian Gideon mendirikan mezbah bagi Tuhan, mempersembahkan korban di situ dan menamai tempat itu Tuhan itu sumber damaiku, Tuhan keselamatanku, atau Jehovah Salom. Jika demikian Bapak Ibu, apa arti nama Jehovah Salom ini bagi Gideon, bagi Israel, dan bagi kita pada masa sekarang? Yang pertama, saya ingin kita melihat arti kata shalom. Kata shalom ini muncul dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru paling kurang 170 kali. Dan makna kata shalom ini benar-benar sangat mendalam. Sederhananya, kata shalom ini berasal dari bahasa Ibrani yang artinya sejahtera, tidak ada yang hilang, tidak ada perpecahan, kesehatan, kelengkapan, atau sempurna. Namun dalam pengertian yang mendalam, kata shalom diartikan sebagai sesuatu yang sangat penting yang berbicara tentang relasi antara Allah dan manusia ciptaannya. Itu arti kata shalom. Yang kedua, mengapa tidak ada shalom? Dalam zaman hakim-hakim tidak ada shalom, bahkan pada masa sekarang tidak ada shalom. Manusia terus berteriak, Tuhan, di manakah engkau? Di mana damai? Manusia mengejar damai. Mengapa tidak ada shalom, Bapak Ibu? Kata shalom ini muncul dalam Hakim-Hakim 6 karena adanya apa? Dosa manusia. Khususnya dalam hal ini dalam Hakim-Hakim 6 bicara soal dosa bangsa Israel. Namun kalau kita lihat sebelumnya, sejak manusia jatuh dalam dosa di Taman Eden dalam Kejadian 3, manusia sudah kehilangan shalom dengan Allah. Manusia kehilangan shalom dengan Allah, kehilangan shalom dengan dirinya sendiri, bahkan kehilangan shalom dengan lingkungan dan ciptaan Tuhan lainnya. Kalau kita baca Kejadian 1 sampai Kejadian 2, di situ kita melihat tiap kali penciptaan terjadi, apa yang dikatakan Tuhan? Keadaan ini, ciptaan ini, hasil karya Tuhan sungguh amat baik, sungguh sempurna, tidak ada perpecahan, lengkap, sempurna, bersatu. Itu tiap kali kata itu diucapkan itu menyangkut atau berbicara soal kata shalom. Namun sejak Kejadian 3, manusia kehilangan shalom. Sejak manusia Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, shalom itu pergi. Manusia membenci dirinya sendiri. Manusia menghindari Allah. Manusia tidak dapat bergaul lagi dengan Allah seperti dalam Kejadian 1 dan Kejadian 2. Manusia tidak dapat bergaul dengan binatang seperti sebelumnya.
Bahkan manusia tidak dapat berdamai dengan alam lagi. Alam menjadi rusak hingga masa kini. Hakim-Hakim 6 menjelaskan bahwa bangsa Israel kehilangan Salom karena dosa mereka. Kita baca sebentar Hakim 6 ayat 1. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Bapak Ibu, apa kejahatan yang dilakukan oleh bangsa Israel terhadap Tuhan? Salahkah bangsa Midian? Apakah mereka kehilangan Salom oleh karena dosa bangsa Midian? Tidak, Bapak Ibu. Mereka kehilangan Salom oleh karena bangsa Israel sendiri melakukan kejahatan di mata Tuhan. Apa kejahatan mereka? Mereka bersinah secara rohani dengan ilah palsu, dengan berhala bangsa kafir. Mereka menjauhkan diri mereka dari Allah dan bukan sebaliknya. Waktu malaikat bertemu dengan Gideon, waktu Gideon mempersembahkan, sebelum Gideon mempersembahkan korban, apa yang Gideon katakan? Di manakah Allah? Mengapakah dia meninggalkan kami? Di manakah kebesarannya? Gideon merasa bahwa kesusahan yang mereka alami, ketiadaan Salom yang mereka alami disebabkan karena Allah meninggalkan mereka. Tidak, Bapak Ibu, Allah tidak meninggalkan Israel, tapi bangsa Israel lah yang meninggalkan Allah. Mereka bersinah dengan meninggalkan Allah yang sangat mengasihi mereka. Beberapa waktu lalu kita dihebohkan dengan kejadian perselingkuhan seorang pendeta yang terkenal gereja besar di Florida yang bernama Art Terkius bersama istrinya Lisa. Art bersinah dengan orang lain dan akhirnya dia mengundurkan diri dari gerejanya sebagai gembala. Tapi sesudah masa itu Art dan Lisa mengalami masa rekonsiliasi yang panjang. Sesudah mengalami hal perselingkuhan di tengah-tengah keluarga mereka. Mereka kemudian di counseling, mengalami rekonsiliasi dan akhirnya mereka menikah kembali. Persinahan atau perselingkuhan terhadap pasangan adalah pelanggaran yang serius dan memang seharusnya begitu. Ketika sebuah perjanjian dilanggar, selalu ada konsekuensi. Ketika saya membaca bagian firman Tuhan ini, Tuhan mendorong pertanyaan lain dalam pikiran saya. Hal yang sama kita lakukan kepada Tuhan berulang kali dalam kehidupan kita. Kita tidak bersinah secara fisik, tapi kita bersinah secara rohani terhadap Allah. Inilah dosa bangsa Israel yang menyebabkan Tuhan menghukum mereka dengan sangat keras. Bapak Ibu, corona sekali lagi merupakan wake up call untuk kita semua. Dengan corona Tuhan ingin membawa kita kembali, mengambil perhatian kita kembali, mengambil kasih kita kembali yang sudah sangat jauh dari Tuhan. Kita jatuh dalam persinahan dengan dunia ini. Sebagai orang Kristen kadang-kadang kita menjadi orang Kristen yang palsu, yang hidup dalam perselingkuhan secara rohani dengan dunia ini, dengan kecantikan akan dunia ini. Tuhan mau kita kembali untuk menjadi kekasih Dia. Dia saja dan tidak ada yang lain. Bapak Ibu, inilah yang menjadi masalah bangsa Israel. Mereka kehilangan Salom, tidak punya Salom oleh karena dosa mereka. Dan mungkin kita pun melakukan hal yang sama. Yang ketiga, yang terakhir. Kalau begitu bagaimana caranya supaya kita bisa mengalami Jehovah Salom dalam hidup kita? Dalam dunia ini banyak orang mencari Salom yang palsu. Salom palsu adalah Salom yang manusia dapatkan di luar Tuhan. Rasa damai yang manusia dapatkan melalui hal-hal lain dalam dunia ini. Seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel dalam masa hakim-hakim. Mereka mencari Salom, mencari damai melalui Allah asing. Mereka berpikir, oh dengan menyembah Allah asing ini, dengan menyembah Baal, saya dapat diselamatkan dari musuh. Mereka bisa memberi saya makan, minum, keamanan. Dan itu tidak terjadi. Ketika Tuhan menjadi marah, menjadi benci, menjadi cemburu dengan pengkhianatan mereka, Tuhan mengirimkan bangsa kafir untuk menindas mereka. Barulah bangsa Israel sadar bahwa mereka telah mencari damai yang palsu. Apa damai yang palsu untuk kita pada masa kini, Bapak Ibu?
Mungkin kita tidak lagi menyembah Baal atau penyembahan berhala seperti yang dilakukan oleh Israel. Tapi kita mencari damai yang palsu dari hal-hal lain dalam dunia ini. Melalui alkohol, melalui drugs, melalui harta, melalui pekerjaan, melalui hobi, melalui games, movie, apa saja hal lain yang merampas hati kita, menempati kedudukan nomor 1 dalam hati kita lebih daripada Tuhan. Itulah berhala kita, itulah berhala lain. Itulah Allah palsu atau damai palsu yang kita peroleh. Ketika kita menikmatinya, kita merasa damai, kita merasa nyaman, kita merasa senang. Tapi bukankah itu sifatnya sementara? Damai palsu yang diberikan oleh dunia ini bersifat sangat sementara. Sesudah kita kembali kepada rutinitas, kita akan mendapati hati kita kosong dan hampa. Damai yang palsu itu seperti painkiller. Bapak Ibu tahu kalau Bapak Ibu sakit minum painkiller, Bapak Ibu akan mengalami kesembuhan, kehilangan rasa sakit hanya untuk sementara. Tetapi sesudah obat itu berhenti bekerja, apa yang terjadi dengan kita? Kita mengalami rasa sakitnya kembali. Rasa sakit kembali datang karena painkiller itu tidak menyembuhkan kita. Dia hanya menghilangkan rasa sakit secara sementara. Demikian juga dengan damai palsu yang kita dapatkan dari dalam dunia ini. Damai yang palsu itu sifatnya bukan saja seperti painkiller, tapi seperti orang yang masuk dalam rawa. Tidak akan mudah untuk keluar atau tidak bisa keluar dengan dirinya sendiri. Makin hari akan makin dalam, terperosok makin hari makin dalam. Tidak dapat keluar tanpa bantuan dari luar. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri karena damai yang palsu itu sifatnya sementara, malah memperparah kebergantungan kita kepadanya. Kita tidak bisa lepas. Kalau Bapak Ibu baca berita, dengan adanya corona ini penjualan marijuana benar-benar booming. Liquor store penjualannya juga di bulan Maret naik 20%. Bulan April saya percaya lebih lagi. Penjualan bir, minuman alkohol juga naik penjualannya. Karena apa? Manusia berusaha mencari damai melalui damai yang diberikan atau ditawarkan dunia ini, yang merupakan damai palsu atau damai sementara. Bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan damai yang sejati dan bukan damai palsu, damai yang sejati yang tidak dapat pergi tapi tinggal dalam hati kita selama-lamanya? Yang pasti Bapak Ibu, yang pertama, damai yang sejati hanya bisa kita dapatkan kalau kita memiliki damai dengan Allah. Dan damai dengan Allah ini hanya dapat terjadi melalui anaknya Yesus Kristus dan melalui iman kita kepadanya. Tidak bisa melalui hal lain. Damai dengan Allah hanya bisa terjadi jikalau kita bertobat. Kita kembali kepada jalan Allah, melepaskan dosa kita, meminta pengampunannya. Dan itu yang terjadi dengan Gideon. Waktu dia mendapatkan pesan damai dan mendirikan mezbah, malaikat memberikan jaminan bahwa dia akan ada aman, akan ada damai. Dia tidak akan mendapatkan celaka. Tapi apa yang Tuhan minta kepada dia dalam ayat berikutnya, dalam ayat 25 dan 26, Tuhan katakan demikian. Pada malam itu juga Tuhan berfirman, Tuhan meminta kepada Gideon, ambil seekor lembu jantan kepunyaan ayahmu, yakni lembu jantan yang kedua, berumur 7 tahun, runtuhkanlah mezbah Baal kepunyaan ayahmu dan tebanglah tiang berhala yang di dekatnya. Bapak Ibu lihat, Tuhan meminta Gideon untuk mengambil lembu jantan kepunyaan ayahnya, kemudian apa? Meruntuhkan mezbah Baal kepunyaan ayahnya. Lalu ayat 26, kemudian dirikanlah mezbah bagi Tuhan Allahmu di atas kubu pertahanan itu dengan disusun baik. Lalu ambillah lembu jantan yang kedua, persembahkanlah korban bakaran dengan kayu tiang berhala yang akan kau tebang itu. Bapak Ibu ada 2 tahap yang harus dilakukan oleh Gideon. Pertama apa? Runtuhkanlah mezbah Baal. Yang kedua, sesudah kamu runtuhkan dan tebang tiang berhala itu, kamu bangun mezbah bagi Tuhan. Bapak Ibu, inilah yang harus terjadi dalam hidup orang percaya jika kita ingin mendapatkan damai yang sejati.
Permintaan Tuhan hanya satu, artinya apa? Bertobat, tinggalkan shalom yang palsu, tinggalkan hal-hal berhala-berhala dalam dunia ini yang menarik perhatian kita sementara, tapi tidak memberikan kita damai yang kekal, hanya memberikan damai yang bersifat sementara. Bertobat, balik dari berhalamu, berhenti dari persinahan rohani, hancurkan berhala itu, dan gantikan penyembahan terhadap hal-hal tersebut dengan penyembahan terhadap Allah yang benar. Ketika hal ini terjadi harus ada darah yang tercurah. Darah anak lembu jantan yang disembelih itu kemudian dipersembahkan, sama dengan yang Tuhan Yesus lakukan bagi kita. Darahnya tercurah agar ada pendamaian antara Allah dengan manusia berdosa. Damai dengan Allah tidak dapat terjadi tanpa darah yang tercurah. Itulah tujuan kedatangan Kristus dalam dunia ini, memperdamaikan manusia dan Allah. Yang berikut Bapak Ibu, damai dengan Allah tidak dapat terjadi tanpa ketaatan. Bapak Ibu lihat ketika Gideon diperintahkan Tuhan, Gideon segera melakukan perintah Tuhan. Dia tahu yang berbicara dengan dia benar-benar adalah Tuhan. Dia taat, dia menghancurkan mezbah Baal dan membangun mezbah bagi Allah Jehovah Shalom, mempersembahkan anak lembu jantan sebagai lambang pendamaian. Bapak Ibu, ketaatan Gideon tidak hanya sampai di situ. Dia belajar mentaati Allah, mentaati semua perintah Allah ketika dia harus berperang melawan bangsa Midian. Apapun Tuhan perintahkan kepada dia, dia belajar mentaatinya. Dan Tuhan membuktikan penyertaannya kepada Gideon. Gideon dengan pertolongan Tuhan berhasil mengalahkan bangsa Midian. Gideon menang dan mengalami damai secara fisik. Menang dalam peperangan melawan bangsa Midian yang kuat dan jahat. Mengalami damai secara fisik lepas dari penjajahan bangsa Midian, mengalami damai secara mental karena apa? Tidak ada lagi tekanan karena kini mereka menjadi bangsa yang merdeka. Damai secara spiritual karena kini bangsa Israel lepas dari penyembahan berhala dan kembali menyembah Allah yang benar, Allah Jehovah Shalom. Mereka mengalami damai yang utuh, damai yang kekal, damai yang sejati yang tidak dapat diambil daripada mereka. Itulah akibatnya jika kita taat kepada perintah Tuhan. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Apakah kita sedang hidup dalam damai dengan Allah? Ataukah kita sedang mencari kedamaian palsu dengan menggantikan Allah yang sejati dengan hal-hal lain dalam dunia ini? Kita bisa bertanya pada diri kita masing-masing, sudahkah Tuhan menjadi Tuhan satu-satunya dalam hidup kita? Menjadi Tuhan yang kita sembah sebagai Tuhan satu-satunya dan tidak ada Allah lain. Sudahkah Tuhan menjadi yang paling utama dalam hidup kita? Bagaimana caranya untuk mengoreksi ini? Gampang Bapak Ibu. Kalau kita punya persoalan, kemana kita akan lari pertama kali kita tahu kita punya persoalan? Lari kepada damai yang palsu, kepada manusia, usaha pribadi, akal budi, obat, alkohol, game, movie, hobi, pekerjaan, apa saja. Ataukah kita lari kepada Tuhan? Di situ akan menentukan apakah kita menjadikan Dia sumber Jehovah Shalom bagi kita. Yang berikut, damai hanya berasal dari Allah saja. Damai dengan Allah itu hanya bisa berasal dari Allah saja karena tidak ada damai di luar Allah. Tidak bisa melalui hal lain, tidak bisa didapatkan dari hal lain, hanya dari Allah saja melalui iman kita kepadanya. Artinya, damai itu dapat kita rasakan dalam segala keadaan. Tidak kenal siang atau malam, tidak kenal susah atau senang, tidak kenal ada masalah atau tidak ada masalah. Damai itu tetap ada dalam hati kita. Damai yang dari Allah tidak bergantung pada situasi, pada kondisi, pada masalah yang ada di sekeliling kita. Tapi damai dari Allah bersifat kekal, melampaui segala akal. Bahkan dalam badai pun kita bisa merasakan damai itu. Allah bisa memberikan damai walaupun keadaan di luar sana penuh dengan kekacauan. Kita bisa punya masalah demi masalah demi masalah. Tapi jika kita punya Tuhan Yesus, kita punya damai. Jika kita punya Tuhan Yesus, maka kekelaman, persoalan, pergumulan sebesar apapun tidak akan membatasi damai Allah dalam hati kita. Apa yang terjadi dengan dunia saat ini? Kekacauan, kegelisahan, ketidakpastian, ketakutan, kekhawatiran, semua hal ini menakutkan.
Tapi Bapak Ibu, kita tidak perlu takut jika kita punya Jehovah Shalom. Kita punya rasa damai, karena apa? Dialah Prince of Peace. Dialah Jehovah Shalom, Raja Damai. Apapun pergumulan kita, tidak akan ada apa-apanya jika kita memiliki Dia. Saya menutup bagian firman Tuhan ini dengan mengutip quotes yang terkenal yang selama beberapa waktu ini dikirimkan orang lewat WhatsApp, lewat email, lewat teks. Quotes ini berasal dari seorang anak Tuhan yang Bapak Ibu mungkin kenal dia, Hulk Hogan, yang mengatakan seperti ini. Dia katakan, dalam 3 bulan terakhir ini, sama seperti yang Tuhan lakukan terhadap tulah di Mesir, Tuhan mengambil semua yang kita sembah, dikatakan Hogan. Tuhan berkata, Anda ingin menyembah para atlet? Saya akan menutup stadion. Anda ingin menyembah musisi? Saya akan menutup civic center. Anda ingin menyembah para aktor? Saya akan menutup bioskop. Anda ingin menyembah uang? Saya akan menutup ekonomi dan menghancurkan pasar saham. Anda tidak ingin pergi ke gereja dan menyembah aku? Aku akan membuat di mana Anda tidak bisa pergi ke gereja. Hogan kemudian menyarankan agar Tuhan membawa manusia-manusia ini untuk kembali merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, berbalik dari jalan Tuhan, dari jalan yang jahat, mengampuni dosa mereka, menyembuh, dan kalau dosa mereka diampuni, Tuhan akan menyembuhkan tanah mereka. Seperti yang dikutip dari 2 Tawarik 7 ayat 14. Hogan katakan, kita mungkin tidak membutuhkan vaksin, tapi kita mungkin perlu mengambil waktu isolasi ini dari gangguan dunia dan memiliki kebangkitan pribadi di mana kita fokus kepada Tuhan saja sebagai hal yang paling benar-benar penting. Bertobat, carilah damai hanya dalam Jehovah Shalom saja. Bapak Ibu, ketika kita kembali berdamai dengan Allah, ketika kita kembali bertobat, berhenti dari perselingkuhan rohani kita dan kembali kepada Allah saja, saya percaya badai ini akan segera berlalu. Allah hanya mengizinkan badai ini untuk menarik kita kembali kepadanya, menarik kita kembali melalui chaos, melalui kekacauan dalam dunia ini, melalui pandemi coronavirus ini, kita kembali kepadanya. Agar apa? Jehovah Shalom ada dalam hati kita. Agar manusia kembali berdamai dengan Allah, dengan dirinya, dengan alam, dengan ciptaan Allah lainnya. Bapak Ibu lihat, ketika kita semua diam dalam rumah, hal di luar menjadi lebih baik. Polusi menjadi berkurang sekian persen. Keadaan dunia yang sudah makin rusak ini menjadi lebih baik sebagai tanda manusia berdamai dengan alam. Ketika manusia bertobat kembali dari perselingkuhan rohaninya terhadap dunia ini, kembali kepada Tuhan. Tuhan tidak saja memulihkan hubungan kita dengan Tuhan, tapi memulihkan hubungan kita dengan sesama. Manusia di mana-mana satu dengan yang lain saling menolong, saling memberi, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Dan itu yang Tuhan minta. Selama ini Bapak Ibu, tiap manusia mementingkan dirinya sendiri, mencari keuntungan pribadi diri sendiri. Tapi dengan panik yang ada, dengan pandemik yang ada, semua manusia berusaha untuk berbuat baik, melakukan kebaikan untuk orang lain. Dan itulah salah satu bentuk berdamai dengan Allah, berdamai dengan sesama manusia, berdamai dengan alam. Alam yang rusak ini kemudian menjadi lebih baik karena kita berdamai dengan Allah dan kita punya Jehovah Shalom dalam hati kita. Semua akan baik-baik saja jika Jehovah Shalom ada dalam hati kita. Shalom, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, firman Tuhan ini mungkin menjadi jawaban untuk tiap-tiap kami yang sedang bergelut dengan kepanikan. Kami yang sedang kehilangan damai oleh karena berbagai hal yang terjadi di sekeliling kami, oleh berbagai hal yang bergejolak sekeliling kami. Kami berdoa kalau ada di antara kami yang kehilangan damai Allah, tidak memiliki damai yang sejati, hamba berdoa Tuhan kembalikan damai itu dalam hati kami. Hamba berdoa jika ada di antara kami yang sedang mencari kedamaian palsu dari hal-hal dalam dunia ini, bawa kami kembali ya Tuhan. Karena kedamaian dari dunia ini hanya bersifat sementara,
bahkan membawa kami makin masuk dalam rawa dosa. Hamba berdoa ya Tuhan supaya Tuhan menolong kami, tiap-tiap kami yang sedang kedapatan berselingkuh secara rohani dengan Tuhan, tidak menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan. Bawalah kami kembali kepada Engkau. Bawalah kami kepadamu, ajarlah kami untuk bertobat, ajarlah kami untuk bercermin, melihat kepada hati kami masing-masing. Apakah saya memiliki Jehovah Shalom? Apakah saya sedang berselingkuh secara rohani? Kalau tidak ya Tuhan, bawalah kami kembali. Jadikan saat-saat ini sebagai saat di mana kami kembali bertobat kepada Tuhan. Kembali kami ditarik kepada kaki salib. Kembali kami meminta pengampunan Tuhan, supaya Tuhan memulihkan negeri kami, memulihkan hidup kami, memulihkan bangsa kami, memulihkan dunia ini, dan memulihkan alam semesta ini. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Jehovah Shalom, Prince of Peace. Amin. Bapak Ibu, doa saya sekali lagi kita semua diberkati oleh Tuhan melalui pujian dan penyembahan hari ini. Kita semua juga diberkati, dikuatkan oleh firman Tuhan hari ini yang disampaikan oleh Ibu Sarah. Doa saya atau doa Ibu Sarah, doa kami semua, Tuhan yang adalah atau Allah yang adalah Jehovah Shalom itu kiranya selalu menjadi pegangan kita, kekuatan kita, sehingga damai sejahtera, peace yang asalnya dari Tuhan sendiri akan menguasai hidup kita, menguasai keluarga kita, menguasai tiap-tiap pergumulan kita, menguasai krisis yang sedang terjadi ini. Sehingga walaupun kita sedang dalam krisis, dalam pergumulan, tapi damai sejahtera, peace dari Tuhan itu selalu Bapak Ibu dan saya bisa rasakan. Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri, sebelum saya tutup dalam doa berkat, saya mau kita mengambil waktu sejenak untuk berdoa bersama-sama, naikkan doa syafaat kita sama-sama. Baik saya yang di sini, Bapak Ibu yang di rumah, kita doa sama-sama Bapak Ibu. Kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa untuk semua situasi yang sedang terjadi. Lepas dari semua news yang Bapak Ibu dengar, lepas dari semua nubuatan-nubuatan atau pernyataan-pernyataan yang mungkin Bapak Ibu dengar di televisi dari para hamba Tuhan, saya mau kita semua hari ini satukan hati, kita berserah kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang tahu, yang sanggup untuk mengontrol, menguasai semua situasi yang sedang terjadi. Hanya Tuhan satu-satunya yang sanggup untuk menolong Bapak Ibu dan saya, untuk memberikan kita kekuatan di tengah krisis ini, untuk mencukupkan tiap-tiap kebutuhan kita. Hanya Tuhan saja, Jehovah Shalom itu yang sanggup memberikan kita damai sejahtera di tengah global pandemic, di tengah situasi dunia yang sedang tidak menentu ini. Mari sama-sama Bapak Ibu kita tundukkan kepala. Kita mau berdoa supaya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan memberikan kekuatan kepada semua saudara-saudara kita seiman yang sekarang ini juga sedang dalam pergumulan secara finansial, mungkin karena jam kerja mereka dikurangin, juga mungkin ada yang tidak bekerja lagi. Tapi mari kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Mari kita tundukkan kepala sejenak, kita berdoa. Yang berikut Bapak Ibu, mari sama-sama kita satukan hati kita juga untuk berdoa supaya kalau Tuhan berkehendak, Tuhan pencipta alam semesta, Tuhan penguasa jagat raya ini, kiranya Tuhan juga berbuat mujizat untuk meredakan atau kiranya Tuhan bisa menghentikan, menyetop virus corona ini yang menyebar di mana-mana, baik di sini maupun di Indonesia maupun di seluruh dunia. Kita minta mujizat Tuhan. Bapak Ibu, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mari kita berdoa supaya Tuhan menurunkan atau memberi mujizatnya. Mari kita berdoa. Jemaat yang kekasih, tundukkanlah kepalamu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus,
kasih sayang yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa, serta penyertaan dari Roh-Nya yang kudus kiranya menyertai engkau sekalian mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin.